Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman sekalian? Topik kali ini adalah mengenai valuta asing dan perdagangan internasional. Dan ini adalah sangat penting karena valuta asing memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional. Dan melalui presentasi kali ini kita akan membahas berbagai aspek terkait valuta asing, mulai dari pengertian mengenai manfaat, resiko, hingga strategi dalam penggunaan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat menjadi wawasan baru bagi kita semua. Mari kita mulai. Pertama, mari kita pahami mengenai apa itu valuta asing. Valuta asing atau apa yang sering disingkat dengan falas itu adalah merujuk pada mata uang asing yang diperdagangkan di pasar keuangan. Dan ini termasuk mata uang negara-negara yang diperdagangkan untuk tujuan bisnis, investasi, ataupun spekulasi. Pasar falas adalah pasar keuangan terbesar di dunia. Setelah kita mengetahui bagaimana definisi mengenai valuta asing, kita lanjutkan dengan keberhasilan dari valuta asing atau falas. Nah, di sini valuta asing dapat memungkinkan perdagangan global itu memfasilitasi investasi lintas batas, dan ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi global. Kemudian juga, valuta asing juga dapat memainkan peran penting dalam menanggulangi ketidakpastian ekonomi dengan menawarkan kemampuan untuk melindungi nilai aset pada kondisi pasar yang tidak stabil. Kemudian juga, pergerakan dari valuta asing ini berdampak langsung pada daya beli mata uang domestik, inflasi, dan keseimbangan perdagangan suatu negara. Namun, keberhasilan valuta asing ini tidak terlepas dari berbagai faktor untuk mempengaruhinya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari falas tersebut. Yang pertama adalah faktor politik ekonomi, di mana di sini keputusan politik dan kondisi ekonomi suatu negara ini dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Kemudian juga faktor geopolitik. Jadi faktor geopolitik, stabilitas politik dan hubungan internasional juga berdampak terhadap signifikansi dari nilai falas tersebut. Kemudian juga kondisi dari ekonomi global, di mana peristiwa-peristiwa global seperti resesi ekonomi atau gejolak pasar itu dapat mempengaruhi nilai falas secara keseluruhan. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai valuta asing, maka kita selanjutnya juga akan melihat bagaimana manfaat dari berdagang valuta asing atau falas. Beberapa manfaat dari berdagang valuta asing, yang pertama adalah mendapatkan keuntungan potensial, di mana di sini falas itu menawarkan peluang untuk mendapatkan fluktuasi dari nilai mata uang. Kemudian juga ada diversifikasi dari portofolio, karena dengan berdagang falas, investor dapat melengkapi portofolio keuangan mereka dengan aset yang berbeda. Kemudian juga fleksibilitas waktu. Pasar falas itu beroperasi 24 jam sehari. Ini memberikan fleksibilitas bagi para pedagang di seluruh dunia. Nah, tentu saja selain manfaat dari perdagangan valuta asing, ini juga memiliki resiko atau uh, yang terkait dengan perdagangan valuta asing. Yang pertama adalah karena di sini terjadi fluktuasi nilai, maka nilai mata uang itu bisa berubah secara drastis yang mengakibatkan kerugian finansial. Kemudian juga di falas itu pasar itu tidak pasti. Jadi di sini pasar falas itu rentan terhadap ketidakpastian politik, ekonomi, dan juga peristiwa-peristiwa global yang tidak terduga. Kemudian selanjutnya juga leverage-nya tinggi, di mana perdagangan falas dengan leverage yang tinggi dapat meningkatkan resiko finansial bagi pedagang. Nah, untuk menghadapi resiko ini kita memerlukan strategi yang tepat, yaitu yang pertama adalah ada 3 strategi perdagangan untuk valuta asing. Yang pertama adalah melakukan analisis teknik. Jadi kita menggunakan grafik-grafik harga, kemudian indikator teknis, kemudian pola-pola candlestick untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Kemudian yang kedua adalah strategi yang kedua adalah risk management, di mana dengan melakukan manajemen risiko yang baik, termasuk menetapkan stop atau loss, ya, ini bisa membatasi untuk penggunaan leverage. Kemudian yang ketiga adalah persistensi atau dan juga kedisiplinan, di mana di sini kita harus mengikuti atau konsisten dengan rencana perdagangan yang telah ditetapkan, dan juga memiliki sikap yang tenang dan tegas dalam pengambilan keputusan.
Kemudian selanjutnya untuk membahas aspek pembayaran internasional ya, di sini ini sangat terkait ya mengenai valuta asing. Di sini kita akan kenal dengan istilah devisa. Devisa adalah semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional dan ini bersifat convertible. Kemudian yang kedua adalah kurs valuta asing, di mana di sini nilai tukar mata uang asing ini dinyatakan dalam mata uang negara sendiri. Dan selanjutnya kita akan membahas rasional ini didukung oleh sumber devisa. Nah, di mana di sini ada beberapa sumber devisa. Yang pertama adalah kegiatan ekspor dari barang dan jasa. Kemudian juga ada investasi langsung ya atau foreign direct investment. Kemudian juga dari pariwisata internasional ya. Kemudian juga sumber devisa ini juga berasal dari pengiriman uang ya dari pekerja migran. Nah, setelah kita mengetahui sumber devisa, kemudian kita akan pelajari apa sumber fungsi dari devisa. Nah, devisa itu memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran antar negara. Kemudian yang kedua adalah sebagai cadangan moneter negara. Yang ketiga adalah sebagai satuan hitung. Kemudian juga sebagai pengukur nilai dalam perdagangan internasional. Juga sebagai alat penimbun kekayaan dan juga sebagai alat penukar dalam perdagangan internasional. Nah, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah perubahan nilai kurs, di mana di sini perubahan nilai kurs ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah sistem kurs yang dianut, kemudian juga selera atau cita rasa dari masyarakat, kemudian dari juga keadaan dari neraca pembayarannya, kemudian juga dari adanya kebijakan devaluasi atau revaluasi di suatu negaranya, kemudian juga keadaan kurs dari antar negara maju, dan juga dari kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, sistem kurs yang digunakan ini juga mempengaruhi dinamika perdagangan internasional. Di mana di sini sistem kurs di sini dibagi menjadi yang pertama adalah di sini adalah sistem kurs yang dikatakan fixed exchange rate atau kurs tetap. Kemudian juga ada kurs yang mengambang atau floating exchange rate. Dan juga ada yang stable exchange rate atau kurs stabil dan kurs multiple. Kemudian kita juga perlu untuk memahami bagaimana sistem pembayaran internasional itu beroperasi. Di mana di sini dalam sistem pembayaran internasional ya ini merupakan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang itu ditawarkan dengan mata uang lainnya. Nah, cara dari pembayaran internasional yang pertama adalah cash in advance atau prepayment gitu ya. Kemudian juga bisa juga dengan open account. Kemudian juga bisa dengan commercial bill of exchange. Kemudian juga bisa dari private compensation dan juga dari LC atau letter of credit. Kemudian di sini mengenai neraca pembayaran atau balance of payment itu adalah suatu catatan atau dokumen yang sistematis mengikhtisarkan seluruh transaksi ekonomi antar penduduk dari suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Nah, ini adalah komponen dari neraca pembayaran, di mana neraca pembayaran itu terdiri dari current account atau neraca transaksi berjalan, kemudian juga ada balance of trade atau neraca perdagangan, kemudian ada service account ya atau neraca jasa, kemudian juga ada unilateral account atau neraca transaksi sepihak, kemudian juga ada reserve account atau perubahan cadangan devisa dan ada capital account atau neraca modal. Nah, berikut adalah beberapa latihan soal yang teman-teman bisa pahami ya untuk membantu teman-teman ya menguji mengenai pemahaman materi. Ini nanti kita akan bahas pada Vcon nanti malam atau besok malam ya. Nah, ini ada beberapa soal ya ini pun juga saya akan masukkan ke dalam kuis. Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai
valuta asing dan perdagangan internasional. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang bagaimana peran strategis valuta asing dalam perekonomian global. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada Vicon besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.